itu serangan cyber? Serangan cyber merupakan tindakan jahat yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan mengakses, mencuri, merusak, atau mengganggu sistem komputer, jaringan, serta data pribadi. Serangan ini dapat menargetkan perusahaan maupun perorangan, seringkali dengan dampak finansial dan operasional yang signifikan. Jenis-jenis serangan cyber. Yang pertama ada malware, perangkat lunak berbahaya yang disisipkan ke dalam sistem untuk mencuri data atau merusak perangkat. Yang kedua ada phishing, upaya penipuan dengan mengirimkan pesan palsu yang menyerupai komunikasi resmi guna mencuri informasi sensitif. Yang ketiga ada Distributed Denial of Service atau DDoS, serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas internet berlebihan sehingga menghambat akses pengguna. Yang keempat ada Man in the Middle atau MITM, penyusupan dalam komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memanipulasi data. Yang kelima ada ransomware, serangan yang mengenskripsi data korban dan meminta tebusan agar akses dikembalikan. Yang keenam ada kebocoran data, penyebaran informasi sensitif secara ilegal seringkali terjadi akibat keamanan yang lemah. Selanjutnya ada motivasi pelaku serangan cyber. Yang pertama ada keuntungan finansial, tujuan utama adalah uang. Pelaku bisa mencuri data kartu kredit, melakukan penipuan online, atau meminta tebusan lewat ransomware. Yang kedua ada espionage atau mata-mata. Serangan dilakukan untuk mencuri informasi rahasia baik dari perusahaan maupun pemerintah. Biasanya dilakukan oleh kelompok negara atau pesaing bisnis. Yang ketiga ada hacktivist atau aktivisme digital. Pelaku menyerang untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan tertentu, organisasi atau pemerintah. Contohnya adalah serangan oleh kelompok seperti Anonymous. Yang keempat ada tantangan atau pembuktian diri. Pelaku ingin menguji kemampuan mereka atau mendapatkan pengakuan dalam komunitas peretas. Yang kelima ada balas dendam. Serangan dilakukan oleh mantan karyawan atau individu yang merasa tersakiti atau sakit hati terhadap suatu organisasi. Yang keenam ada sabotase. Tujuan utamanya adalah merusak operasi, organisasi atau infrastruktur, kadang dengan motif politik atau ekonomi. Yang selanjutnya ada dampak terhadap organisasi atau sistem. Yang pertama ada kerugian finansial. Biaya langsung akibat kehilangan data, pembayaran tebusan, atau kerugian karena operasional terhenti. Biaya tidak langsung seperti kehilangan pelanggan atau penurunan saham. Yang kedua ada kehilangan atau pencurian data. Data sensitif, seperti informasi pelanggan, rahasia dagang, atau data pribadi bisa dicuri dan disalahgunakan. Yang ketiga ada kerusakan reputasi. Kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis bisa menurunkan drastis setelah insiden keamanan. Reputasi buruk bisa berdampak jangka panjang pada citra perusahaan. Yang keempat ada gangguan operasional. Sistem bisa lumpuh, proses bisnis terhenti, bahkan layanan kepada pelanggan bisa terganggu. Yang kelima ada biaya pemulihan tinggi. Organisasi perlu menginvestasikan banyak sumber daya untuk pemulihan sistem, audit keamanan, dan peningkatan proteksi. Yang keenam ada tuntutan hukum dan sanksi regulasi. Jika data pelanggan bocor atau sistem keamanan lalai, organisasi bisa menghadapi gugatan hukum atau denda dari regulator. Yang ketujuh ada kehilangan keunggulan kompetitif atau kebocoran strategis bisnis, rahasia teknologi bisa dimanfaatkan oleh pesaing. Kesimpulannya adalah serangan cyber dapat berdampak besar bagi individu maupun organisasi dengan memahami jenis ancaman serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat.
kita dapat mengurangi resiko dan menjaga keamanan data di dunia digital.